Halo, perkenalkan nama saya Servasius John Pasiar, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan terkait analisis masalah hukum dengan perspektif teori dan materi hukum otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dan kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar undang-undang pusat yang sudah berlaku tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Mengenai pengertian otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sejak adanya pemberlakuan undang-undang mengenai otonomi daerah, akan terdapat topik hangat yang menjadi bahasan di antara masyarakat. Masyarakat akan sering membicarakan mengenai aspek positifnya. Bahasan tentang perubahan positif dan adanya otonomi daerah, kebijakan mengenai otonomi daerah ini dianggap perlu karena dipandang pemerintah dengan sistem sentralistik dan akan berfokus pada ibu kota atau inti daerah. Sedangkan daerah pinggiran akan kurang teratur dan terurus. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka keadilan dan pemerintahan pembangunan diharapkan dapat terlaksana. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tentunya korupsi di daerah, hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semulanya berawal dari pihak-pihak pada pemerintahan pusat akan bergeser ke pemerintahan daerah. Berita mengenai adanya korupsi dari para pejabat pemerintahan menjadi makanan setiap hari. Kasus adanya pihak pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas apa yang diamanatkan. Uang rakyat yang diperoleh dengan mati-matian dihamburkan untuk kesenangan pribadi, happy-happy bersama teman-temannya mereka. Secara spesifik, jenis kecurangan menyangkut keuangan yang terjadi di dalam proses ini, yaitu yang pertama tentunya persekongkolan dengan anggota legislatif untuk membuat anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian suap untuk memenangkan proses-proses tender yang dilakukan oleh swasta kepada pemerintah daerah. Kemudian pemalsuan markup anggaran dengan pembuatan nota-nota palsu, pendepositan anggaran. Kedua, muncul potensi konflik antar daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antara masyarakat pada daerah. Adanya gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahan yang semakin kuat dalam sudut pandang lain. Mungkin ini akan bagus dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, etnosentrisme yang kuat dan mengakar ditakutkan akan menimbulkan konflik dan perpecahan. Gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahannya semakin kuat, yakni cenderung menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri, serta menganggap budaya sendiri paling unggul. Contohnya, menganggap bahasa daerah sendiri paling baik dan meremehkan bahasa daerah
yang lain. Yang ketiga, permasalahan eksploitasi pendapatan daerah. Kebijakan otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan yang kuat dalam pengelolaan keuangan, dari pengumpulan anggaran, serta alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Terdapat permasalahan jika ada banyak daerah menggunakan pola tradisional dalam memperoleh pendapatan daerah, seperti mengintensifikasikan pemungutan pajak dan retribusi. Keempat, adanya kondisi di mana sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang baik dapat dilihat melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih.